Menurut keyakinan saya, Anda pasti sangat ingin kembali bisa berdiri seperti ini dan juga bisa kembali berjalan senatural ini dengan nyaman. Nah, di sini saya akan memberikan tips untuk memilih layanan dan pembuat kaki palsu agar hasilnya optimal. Kaki palsu itu tidak hanya didasarkan pada bahan dan alatnya, tetapi juga proses dan tenaga profesional yang mengerjakan. Tonton video ini sampai habis ya, untuk bekal Anda memilih pembuat kaki palsu yang tepat dan supaya tidak menyesal nantinya. Tips yang pertama, yaitu harus SIP. SIP itu apa? SIP adalah surat izin praktek. Pastikan calon pembuat kaki palsu kamu sudah SIP. Jangan cuma bertanya, Mas, kamu udah punya SIP belum? Tapi, Mas, tolong kirim ke saya SIP-nya kamu mana? Itu sebagai bukti bahwa pembuat kaki palsu kamu benar-benar sudah SIP. Tips yang kedua, yaitu pemeriksaan fisik. Setiap orang itu berbeda. Dari riwayat kesehatannya, kondisi puntungnya, kondisi kulitnya, panjang puntungnya, kekuatan otot, dan aktivitas yang ingin dicapai setelah menggunakan kaki palsu. Pemeriksaan fisik ini menjadi dasar untuk menentukan desain soket, spesifikasinya, serta sistem pengunci yang paling cocok pada penggunanya. Kaki palsu itu tidak bisa disamakan antara pengguna A dan pengguna B. Tips yang ketiga yaitu pengukuran dan pencetakan. Kaki palsu ini bukan produk yang siap pakai yang bisa langsung dikirim tanpa proses evaluasi. Proses pengukuran dan pencetakan harus detail agar soket yang dihasilkan presisi sesuai dengan anatomi tubuh penggunanya. Proses ini harus dilakukan secara langsung, bukan pengukuran jarak jauh ataupun hanya kirim foto saja. Tips yang keempat adalah fitting. Pada tahap ini dilakukan evaluasi soket, pengecekan tinggi kaki palsunya, alignment atau keselarasan, pengecekan postur tubuhnya, keseimbangannya, dan ujian berdiri satu kaki di kaki palsunya. Proses fitting ini adalah kunci. Proses ini bisa dilakukan berkali-kali sampai hasilnya benar-benar maksimal. Tips yang kelima yaitu proses adaptasi. Proses adaptasi ini pasti sakit. Tapi sakit itu dibagi menjadi dua. Sakit yang memang harus sakit dan sakit yang tidak boleh sakit. Nah, sakit yang memang harus sakit itu butuh waktu buat adaptasi. Nah, kalau yang sakit yang tidak boleh sakit, itu kaki palsu, khususnya di bagian soket, harus dimodifikasi agar bagian itu tidak sakit. Jika ada yang bilang, lama-lama nanti juga terbiasa, itu salah. Tips yang keenam adalah berdiri satu kaki di kaki palsunya. Menurut keyakinan saya, semua orang yang pakai kaki palsu itu bisa berjalan. Pertanyaannya adalah, bisa jalan natural atau tidak? Nah, berdiri satu kaki ini dengan postur tubuh yang natural itu adalah fondasi agar bisa berjalan dengan natural. Berdiri satu kaki saja masih belum stabil, bagaimana nanti jalannya? Ya, tips yang terakhir adalah harga.
Banyak WA yang masuk ke saya langsung tanya, Mas, harga kaki palsu berapa yang ada di video ini? Atau, Mas, harga kaki palsu bawah lutut berapa? Padahal harga itu berdasarkan dari riwayat kesehatannya, kondisi puntungnya, level amputasinya, dan aktivitas yang ingin dicapai. Harga paling murah itu belum tentu jadi pilihan yang terbaik. Jika akhirnya kaki palsu yang dipilih ini berat, sakit, lecet, dan malah jadi nyalahin kaki palsunya. Bisa jadi yang salah itu bukan kaki palsunya, tetapi keputusan awal saat Anda menentukan layanan dan yang membuat kaki palsu itu siapa. Jadi, sebelum membeli kaki palsu, jangan hanya melihat dari sisi harga ataupun visual di media sosial. Pastikan ada legalitasnya, pemeriksaan fisiknya, pengukuran dan pencetakannya, evaluasi, serta latihan berdiri satu kaki di kaki palsunya. Hindari pembelian kaki palsu secara online. Kaki palsu itu bukan barang siap pakai yang bisa langsung dikirim tanpa melalui proses. Keputusan yang tepat dimulai dari informasi yang benar.